gue juga pernah nih bawa bantal yang gue tidurin, gue bawa ke kamar mandi. Itu bener banget sumpah. Obi menceritakan bahwa dirinya tidak tamat SMP dan hanya sampai kelas 2 saja. Ia pun akhirnya mengambil paket demi meneruskan pendidikannya ke tingkat SMA. Namun akhirnya ia juga harus putus sekolah ketika duduk di kelas 1. Ia pun kembali mengambil paket. Akibatnya Obi tidak memiliki ijazah SMP maupun SMA. Yap, benar. Menginjak umur 15 tahun, Obi memutuskan untuk kabur dari rumah. Ia kemudian tidur dan tinggal di warnet 24 jam. Obi kebagian tugas bersih-bersih di warnet tersebut. Lewat warnet inilah menjadi awal pertemuannya dengan Eriko Lim. Kala itu Obi kehilangan handphone ketika ia tertidur dan kemudian menuduh Eriko sebagai pelaku pencurinya. Tak disangka berawal dari tuduhan itu keduanya menjadi teman akrab. Hingga perlahan mereka membentuk tim Point Blank bersama dan mengikuti kejuaraan. Kerasnya kehidupan membuat Obi pernah mencoba berbagai macam pekerjaan hanya demi bertahan hidup. Mulai dari bersih-bersih mobil sekaligus mencucinya di pom bensin, bekerja di Coca-Cola sebagai sales promotion boy, dan menawarkannya dari warung ke warung. Benar. Dari sinilah ia dan Eriko kemudian berpisah. Eriko pulang ke kosnya, sementara Obi pulang kembali ke rumahnya. Kala itu Eriko mulai aktif menjadi seorang YouTuber, sementara Obi menjadi driver Gojek. Sempat menjalaninya selama 1 tahun, Obi kemudian memutuskan untuk tidak lagi menjadi driver Gojek. Pada Februari 2018, pada awalnya ia memberikan nama Offroad Kids pada kanal YouTube miliknya yang membahas tutorial software handphone. Ya benar. Jadi itu gue pertama kali ngebuat YouTube ya. Jadi kan gue setelah jadi Gojek, gue buka servis handphone gitu. Dan setelah buka servis handphone, gue mutusin untuk berhenti dan gue beralih ke YouTube. Di YouTube itu pertama kali konten gue bukan game ya, tapi kayak lebih tutorial cara software handphone ya. Oke. Ia kemudian membuat konten game Mobile Legends dan mengganti nama channel YouTube-nya menjadi OBP. Konsep namanya Obi berasal dari namanya sendiri, yaitu Robby, dan P yang terinspirasi dari nama gamenya ia sendiri, yaitu Pyth. Itu dia. Namun Obi mengaku ia sempat merasa stuck di awalnya hingga progresnya bisa dibilang kurang baik. Nah, benar. Awalnya Obi tidak langsung menyukai game Free Fire, namun setelah beberapa waktu memainkannya, ia mulai menyukainya. Obi dan Eriko pun membuat kesepakatan bahwa sebisa mungkin Eriko tidak tampil dalam video milik Obi. Ini Obi lakukan demi kebaikan Obi sendiri yang kala itu berusaha untuk memperkuat karakternya. Akhirnya berkat kerja keras Obi dan support dari penggemar setianya yang ia beri nama Skeda Bebes, perkembangan channelnya semakin terlihat sepanjang tahun 2019. Dan pada Desember 2019, ia pun mampu menembus 1 juta subscriber dan dikirimkan Golden Play Button oleh YouTube. Tidak sampai di situ saja, ia bahkan sudah mempunyai studio sendiri di kamarnya, bahkan menyewa rumah yang layak serta nyaman untuk membuat YouTube. Dari Obi kita semua bisa belajar bahwa kesuksesan tidak selalu bergantung dari ijazah dan seberapa tinggi pendidikan yang kita punya, melainkan keringat kerja keras dan selalu dapat berdiri sendiri ketika kita terjatuh. Silam, sewaktu ia duduk di bangku kelas 3 SMK. Nah tuh guys ya, Febri kala itu gue tuh iseng nge-youtube membuat udah channel dari YouTube SMK bernama guys. FDW. Kontennya berisi tentang mengedit lirik lagu menggunakan animasi. Ia pun mengedit videonya di warnet dan mengunggahnya ke Instagram. Nah jadi tuh gue pertama main Free Fire tuh Desember 2017 guys. Gue tuh diajakin sama teman gue. Pertamanya tuh teman kerja gue lah di restoran tuh. Pertama episode udah buburik banget dah. Aduh anjir game apaan nih kata gue. Tapi gue mainin lama-lama gue suka gitu guys. Sampai sekarang nih, makanya itu gue main tuh dari season awal. Ternyata video miliknya disukai oleh banyak orang. Walaupun gak awal banget Febri sih. yang terus berlatih membuatnya semakin mahir bermain Free Fire. Sehingga akhirnya ia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan mengikuti turnamen besar. Dirinya pun sempat direkrut oleh salah satu tim e-sport. Ia tiba-tiba berpikir untuk kembali melanjutkan channel YouTube-nya. Akan tetapi Febri merasa tidak percaya diri. Hingga suatu hari Febri melihat channel YouTube milik Leta Hyper. Melalui Leta Hyper inilah membuat Febri semakin bersemangat untuk melanjutkan kembali channel FDW dengan berisikan konten game. Nah jadi tuh dulu tuh gue sebelum ini kan gue mainnya Instagram ya guys. Instagram tuh dulu tuh banyak banget udah pada suka sama konten-konten gue kan. Terus kemudian tuh gue ngeliat channel Bang Letda tuh. Channel Bang Letda baru aja muncul ya di YouTube ya guys ya. Dia dulu tuh live streaming doang guys. Gue tuh gak tahu Bang Letda itu siapa gitu kan. Tiba-tiba